Presiden nampaknya berbohong. Maaf, saya harus mengatakan ini agak keras karena basisnya data. Menurut saya Presiden sebaiknya tidak usah mengklaim bahwa tidak pernah impor beras selama 3 tahun, karena faktanya ternyata impor beras. Jadi saya berbicara berdasarkan fakta. Dari peristiwa itu nampaknya ada 2 poin di situ. Pertama, koordinasi antara Presiden dengan para menteri sudah tidak efektif, karena pernyataan menteri dan pernyataan Presiden bertentangan. Kemudian yang kedua, Presiden makin terang-terangan berbohong atau membohongi publik. Saya kira ini catatan kritis untuk Presiden. Salam politik sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya nemu artikel yang ditulis oleh teman saya, sahabat saya, Ubaidillah Badrun. Ubaidillah Badrun ini dosen UIN, Universitas Universitas Negeri lah gitu ya. Analis politik yang tajam, bagus sekali. Dia ada bikin video, mungkin panjang ya, tapi oleh netizen dipotong singkat. Tadi sudah ada dalam cuplikan 45 detik cuplikannya tentang bagaimana Jokowi terus mengulangi kebohongannya. Anak muda berani sekali. Ya. Dan dia juga menulis di beberapa media, termasuk terutama di media tentu saja FNN, tempat saya bergabung. Tapi kali ini saya kutip dari RML.id ya. Judulnya Ubaidillah Badrun, _2, Jokowi makin tidak malu untuk berbohong tingkat tinggi. Ngeri gak judulnya? Judul ini bukan akal-akalan dari redaktur, saudara, karena dalam isinya memang ada kalimat-kalimat seperti itu ya. Supaya nggak penasaran, kita bacain aja ya. Presiden Joko Widodo dinilai semakin tidak punya rasa malu lantaran menyampaikan sebuah pernyataan yang bertentangan dengan fakta yang ada. Paragraf pertama langsung hoax. Pernyataan yang dimaksud adalah klaim bahwa pernyataan yang dimaksud adalah klaim Presiden Jokowi bahwa Indonesia sudah 3 tahun tidak melakukan impor beras. Nah, maaf, Jokowi ini makin tidak punya malu lagi untuk berbohong. Maaf, Jokowi ini makin tidak punya malu lagi untuk berbohong tingkat tinggi. Mengaku sudah 3 tahun Indonesia tidak impor beras, tapi fakta dan data yang impornya ada kok. Tapi fakta dan datanya impor kok, gitu maksudnya ya. Ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ tadi, mohon maaf ya, bukan UIN. UIN yang di Ciputat, Jakarta, UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dulu kalau nggak salah namanya IKIP ya, kalau nggak salah. Ubaidillah Badrun kepada kantor berita politik ML Minggu 28 Maret. Kalimat langsungnya begini, saya baca ulang. Maaf, Jokowi ini makin tidak punya malu lagi untuk berbohong tingkat tinggi. Mengaku sudah 3 tahun Indonesia tidak impor beras, tetapi fakta dan datanya impor kok, kata Ubaidillah Badrun. Ubaidillah lantas mengurai data dari Badan Pusat Statistik BPS dari tahun 2000 sampai 2019, di mana Indonesia secara rutin melakukan impor beras. Oke, bahkan kata Ubaidillah, jumlah impor beras pada 2018 tercatat yang paling banyak, yakni mencapai 2,253 juta ton atau senilai $1 miliar lebih. Saudara, Ubaid ini sengaja
merentang data dari 2000 sampai 2019. Tapi secara khusus dia 2019, ya 2019. Tapi secara khusus dia menyebut angka tahun 2018, artinya 3 tahun dari sekarang, yang diklaim oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengimpor beras. Seru kan? Gasat nggak? Angkanya justru ternyata 2,25 juta ton. Jumlahnya lebih dari 2,525 juta ton, senilai 1 miliar dolar lebih. Saudara, kalau 1 miliar dolar dikali 14.000 rupiah saja, maka ada angka 14 triliun. 14 triliun, bos. 14 triliun, bos, untuk mengimpor beras. Kalau 1 ton, kata Rizal Ramli, mantan kepala Bulog, pernah Menko Perekonomian juga di era Gus Dur, itu ada rente, ada selisih harga yang jadi bagian dari pejabatnya. Rentenya, ada komisinya. Makanya kata Rizal Ramli, kata ekonom Faisal Basri, pejabat kita menghobi impor gitu ya. Karena dalam impor itu ada komisinya, ada rente. Kalau Faisal Basri impor lagi, rente lagi. Nah, kembali ke soal rente tadi, kalau 20 dolar per ton saja, saudara, kali 2 juta ton, maka 20 dolar kali 2 juta ton ada 40 juta. 40 itu 2,25, berarti ada 45 juta dolar. 40 juta deh, biar gampang deh, kali 14.000. Aduh, banyak banget ya. Triliun itu ya. Triliun itu. Ada 2,8 triliun. Ada komisi 2,8 triliun, saudara. Duit. Aduh, kalau saya jadi importer, jadi pengusaha, saya bisa dekatin menteri, Pak Menteri, ini datanya begini, begitu, kita perlu impor beras gitu kan. Nanti kita aturlah Pak Menteri, nanti Pak Menteri, gitu kan. Kalau saya dapat 2,5 triliun, kalau saya ngasih menteri 500 miliar kan, masih kipas-kipas. Itu makanya Rizal Ramli maupun Faisal Basri dan para ekonomi yang punya akal waras mengatakan Indonesia ini negara impor luar biasa. Perlu nggak perlu, butuh nggak perlu, yang penting impor. Persoalan impor itu akan mematikan petani, produsen lokal, dalam itu nggak ada urusan. Yang penting dapat komisi. Oke, balik lagi. Pada 2019 jumlah impor beras turun drastis menjadi 444 ribu ton. Saat itu ada 8 negara yang mendatangkan beras ke Indonesia. Oke. Sementara pada tahun 2020 volume impor mencapai 356 ribu ton. Jadi memang impor terus. Nah, apa yang mau disampaikan? Itu data impor yang tidak bisa dibantah. Saya kira, maaf, Jokowi bicaranya makin ngelantur. Tidak pakai data dan semaunya sendiri. Sebaiknya semua menteri perlu siap-siap untuk balik kanan dari istana. Gak ngerti nih maksudnya balik kanannya apa, Ubed? Apa mereka harus mengundurkan diri karena punya pemimpin, punya bos presiden yang tidak ragu-ragu lagi untuk berbohong tingkat tinggi seperti kata sampean, Ubed? Tapi memang ini cerita impor beras ini keterlaluan. Pada hari yang sama itu sama atau enggak ya, tapi ada teman saya juga, wartawan senior FNN juga, namanya Cahya Gunawan. Cahya Gunawan ini sezaman dengan saya, ngeliput sama-sama waktu itu kalau nggak salah di Departemen Keuangan, masih Departemen ya Keuangan dan Bank Indonesia tahun 95-an ya kalau nggak salah, barengan saya lah, satu zaman sama-sama di lapangan. Ini menulis, maaf, pernyataan Jokowi soal impor beras bohong. Nah, ini tuh ada kan? Oke ya. Dalam tayangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Negara hari Jumat 26 Maret, Jokowi meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan impor beras. Perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk
terhadap harga gabah dari petani, kata Jokowi. Ya, keren, pahlawan. Perdebatan itu terjadi antara Menteri Perdagangan dan Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian Airlangga dan Muhammad Lutfi di satu sisi, dengan Buas Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog, dan Menteri Pertanian. Siapa namanya? Menteri gonta-ganti mulu sih. Kedua waktu kita masuk sekolah itu, wah kita hafal menteri ini. Bahkan Harmoko itu jadi Menteri Pertanian berapa periode dia. Sekarang pula terserah dia lah, mereka yang berkuasa. Jadi gini, ini perdebatan antara perlu tidaknya impor. Harlangga dan Lutfi sepakat untuk impor 1 juta ton beras minimal sampai 1,5 juta. Sementara Buas Budi Waseso di Urut Bulog mengatakan tidak perlu karena impor, karena stok beras di gudang-gudang Bulog masih sangat banyak dan sekarang mulai mengalami penurunan mutu, menuju busuk barangkali gitu ya bahasa lugasnya ya. Dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jelas menolak impor beras karena beras di wilayahnya berlimpah ruah. Waduh, tapi apapun yang terjadi, pernyataan Lutfi bahwa pemerintah akan mengimpor beras sudah memukul harga gabah di tingkat petani terjun. Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah itu 4.000, tapi terjun sampai 3.400, bahkan di beberapa wilayah sampai 1.400 rupiah per kilogram. Sadis. Karena apa? Karena pernyataan itu pemerintah akan mengimpor beras yang justru terjadi saat menjelang atau saat panen raya. Sadis. Dan Jokowi dengan gagahnya stop perdebatan dengan soal impor beras karena itu merugikan rakyat. Apapun ya. Nah, kemudian ada lagi pernyataan, ini dia ya. Dalam video itu Jokowi menyatakan bahwa kebijakan ini masih sama seperti 3 tahun terakhir, yang mana Indonesia tidak mengimpor beras. Pernyataan ini sama sekali tidak benar alias bohong. Untuk pejabat sekelas presiden seharusnya hati-hati dalam membuat pernyataan sebelum bicara ke publik. Harusnya kita bisa cek dan recheck data secara akurat sebelum membuat pernyataan resmi. Konfirmasi dulu lah sama menteri atau pejabat terkait lainnya. Memang tidak sekali ini saja Presiden Jokowi membuat kesalahan. Pernyataan lain yang blunder dari seorang presiden yang sampai sekarang tidak dilupakan masyarakat adalah di kantong saya ada uang 11.000 triliun. Pernyataan ini sudah menjadi bahan olok-olok dan cibiran masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan uang Indonesia yang terus dikaitkan dengan utang Indonesia yang terus membengkak. Kita masih ingat kan? Di kantong saya ada 11.000 triliun. Ngeri memang, ngeri. Jadi memang saudara sekalian, apa yang bisa kita dapatkan dari seorang pemimpin yang menurut Ubaidillah Badrun tadi tidak segan-segan lagi melakukan kebohongan tingkat tinggi. Yang menurut teman saya juga tadi, Cahya Gunawan, bahwa presiden kita memang sudah semacam bukan pertama tapi berkali-kali melakukan kebohongan. Jelas-jelas data impornya 3 tahun ada. Bahkan pada 2018 itu jelas-jelas sangat tinggi, yaitu di masa dia juga sedang berkuasa. Lah kok sampai 2, juta sekian ton loh. 2 juta sekian ton. Wah, gila itu. Dengan nilai 1 miliar lebih atau 14 triliun lebih. Gila memang. Jadi gimana kita berharap dengan kepala negara seperti ini? Kalau Ubed menyarankan agar para menteri siap-siap balik kanan dari istana, ya saya sih ragu banget. Ubed ini, mohon maaf ya, saya mau ngomong apa ya, terlalu idealis sehingga dia mengukur semua orang seperti dia. Dia mengira menteri-menteri itu seperti dia juga, idealis begitu. Ikut jalan lurus, begitu jalannya nggak lurus ya sudah. Begitu mobil pengemudi busnya itu mencang-mencang, ya udah turun dari busnya. Ini terlalu Ubed, saya kasih tahu, berkuasa itu enak sekali. Mana mungkin salah jadi menteri mau mundur.
Berkuasa itu dahsyat, dahsyat sekali. Bahkan seorang menteri sosial pun yang bertugas mengurusi hal-hal sosial, kesejahteraan sosial rakyatnya, itu pun rela tega mengambil jatah bantuan sosial untuk rakyat miskin yang itu menjadi tugas utama dia. Jadi berkuasa itu dahsyat sekali. Kalau Ubed bilang mundur, aduh. Tapi nggak apa-apa lah, sebagai sebuah harapan. Siapa tahu ya Allah berikan hidayah, lalu menteri itu malu ya. Aduh, nurani saya terusik seperti ini, saya lebih baik mundur. Siapa tahu bisa juga. Oke saudara, kembali ke persoalan tadi, bahwa presiden kita memang berkali-kali berbohong. Saya tidak tahu berbohong itu perbuatan tercela atau bukan. Paling tidak di mata penguasa-penguasa kita lah. Paling tidak di mata para pemegang kebijakan, jabatan publik lah gitu ya. Apakah berbohong itu sebuah perbuatan tercela? Saya nggak tahu. Atau paling nggak, apakah itu perbuatan tercela di mata para anggota DPR dan MPR yang terhormat? Ini jadi penting, pertanyaan saya sangat penting, bukan ecek-ecek saja. Karena pasal 7A konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, itu menyebutkan bahwa presiden, wakil presiden bisa diberhentikan di tengah masa jabatan jika korupsi, ya kan? Apalagi melakukan tindakan tercela gitu. Nah, apakah berbohong, apalagi berkali-kali, apalagi kata Ubed tadi adalah sebuah kebohongan tingkat tinggi, itu termasuk perbuatan tercela di mata, pikiran, dan benak para anggota DPR MPR yang terhormat. Saya bilang begitu karena apa? Karena proses menurunkan presiden di tengah jalan jabatan itu melalui DPR MPR, tidak bisa melalui kita yang namanya orang-orang nggak jelas pinggir jalan ini. Walaupun mungkin saja misalnya ada gerakan gelombang massa yang wah di jalan, ya itu sih kita tunggu aja kayak apa kesudahannya. Tapi yang pasti bahwa kita semua rakyat Indonesia prihatin punya presiden yang tidak ragu-ragu untuk melakukan kebohongan berulang kali seperti ini. Dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FRN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.